kabar kalian anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Bu Asti. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 7 yaitu kepemimpinan. Fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia dengan materi pokok pidato. Baiklah anak-anak hebat, setelah kalian mempelajari video ini nanti, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian pidato. Kemudian dapat juga menyebutkan fungsi pidato, menyebutkan jenis-jenis pidato, menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam pidato, menyebutkan metode apa saja yang digunakan dalam berpidato, menyebutkan juga apa saja yang dipersiapkan dalam berpidato dan apa saja etika dalam berpidato. Simak sampai selesai ya. Yang pertama yaitu pengertian pidato. Pengertian pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Sedangkan pengertian pidato secara umum adalah sebuah penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengar. Pidato dilakukan di dalam situasi komunikasi yang khusus. Tujuannya bermacam-macam, bisa untuk menghibur, menginformasikan sesuatu, atau juga untuk membujuk. Yang selanjutnya yaitu fungsi pidato. Pidato dapat berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada pendengarnya. Dapat juga dijadikan sebagai alat untuk mendidik, dapat mempengaruhi pendengar, dapat menghibur khalayak umum, dan juga dapat membuat propaganda. Artinya, dapat menjadi alat untuk mempengaruhi opini publik atau pendapat masyarakat terhadap suatu isu. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis pidato. Ada beberapa jenis pidato yang masing-masing jenis tersebut mempunyai tujuannya tersendiri. Yang pertama yaitu pidato informatif. Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif ini. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting, di mana informasi-informasi tersebut akan diberikan kepada komunikan atau pendengar. Contohnya yaitu laporan panitia, laporan ilmiah, laporan proyek, ceramah umum, presentasi yang dilakukan di depan peserta konferensi, atau sebuah penyajian makalah dan lain-lain. Jenis pidato yang kedua yaitu pidato argumentatif. Pidato argumentatif yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Pidato ini berisi opini atau pendapat seseorang atas sesuatu yang disertai dengan dalil atau data yang diyakininya. Contohnya yaitu pidato tentang keyakinan seseorang akan kebijakan pemerintah yang ia perkuat dengan data dan payung hukum untuk memperkuat pendapatnya. Jenis pidato yang ketiga yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan ingin mengajak, membujuk atau mempengaruhi pendengarnya. Contohnya yaitu pidato tentang ajakan memelihara kesehatan, ajakan untuk mengikuti sebuah lembaga pendidikan, ajakan untuk menghemat air dan juga untuk menjaga kebersihan dan lain-lain. Anak-anak hebat, jenis pidato yang selanjutnya yaitu pidato rekreatif. Pidato rekreatif yaitu pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Biasanya terdapat dalam pesta-pesta atau acara non-formal seperti ulang tahun atau acara reuni. Jenis pidato yang terakhir yaitu pidato deskriptif. Pidato deskriptif yaitu pidato yang bertujuan ingin melukiskan, menggambarkan atau menjelaskan secara rinci tentang suatu keadaan. Contoh pidato ini misalnya penjelasan tentang bahaya narkoba, dijelaskan secara detail bersama dengan contoh kasusnya. Selanjutnya akan kita pelajari unsur-unsur pidato. Secara umum, naskah pidato terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi pidato, dan juga penutup. Unsur yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan teks pidato biasanya berisi tentang salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Unsur pidato yang kedua yaitu isi pidato. Bagian isi adalah bagian inti dari suatu pidato yang berisikan pembahasan topik secara lengkap.
Dan unsur yang ketiga yaitu penutup pidato. Pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan topik yang sudah dibahas. Di situ juga ada permintaan maaf atas kekurangan dalam berpidato dan ucapan terima kasih juga ditutup dengan salam penutup. Selanjutnya akan kita pelajari metode berpidato. Terdapat 4 metode dalam berpidato yaitu metode impromptu, metode extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Berikut penjelasannya ya. Metode impromptu adalah metode membawakan pidato tanpa persiapan. Biasanya pembicara hanya mengandalkan pengalaman dan wawasannya. Pidato ini biasanya sifatnya mendadak. Metode yang kedua yaitu metode extemporan. Metode ini dilakukan tanpa adanya naskah pidato. Pembicara hanya menggunakan kerangka atau poin-poin yang akan disampaikan dalam pidato. Metode yang ketiga yaitu metode membaca naskah. Pada metode ini, pembicara berpidato dengan melihat atau membacakan naskah lengkap yang sudah dibuat sebelumnya. Metode pidato yang terakhir yaitu metode menghafal. Pada metode ini, biasanya pembicara berpidato tanpa melihat teks, namun pembicara tersebut sudah menghafalkan isi teks yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari persiapan pidato. Sebelum melakukan pidato di tempat umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Berikut ini adalah persiapan yang dapat dilakukan sebelum kita melaksanakan pidato, yaitu yang pertama yaitu sebelum berpidato kita harus menentukan apa tujuan pidato kita. Lalu memilih pokok persoalan yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Selanjutnya, pembicara juga harus menganalisis pendengar, siapa saja yang akan mendengarkan pidato dan bagaimana suasana pada saat nanti berpidato. Selanjutnya, pembicara juga harus mengumpulkan bahan bacaan yang diperlukan agar tercapai tujuan pidato yang ingin disampaikan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan yang diperlukan, maka pembicara akan membuat kerangka atau poin-poin topik yang akan disampaikan dalam pidatonya nanti. Selanjutnya, pembicara akan menguraikan secara detail poin apa yang sudah dibuat dari bahan-bahan yang didapatkan tadi. Persiapan yang terakhir dalam berpidato yaitu berlatih dengan suara nyaring. Ini dilakukan agar nanti tidak canggung pada saat pidato dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang etika berpidato. Etika berpidato adalah nilai-nilai atau norma yang harus diperhatikan serta dijunjung tinggi oleh seseorang yang sedang berpidato. Etika dalam berpidato terdiri dari hal-hal berikut. Etika berpidato yang pertama yaitu sebaiknya pembicara mengenakan pakaian yang rapi, bersih, tetapi tidak memberikan kesan pamer kepada para pendengar atau audiensnya. Etika pidato yang kedua yaitu tampil dengan bersahaja, sopan, dan juga rendah hati. Yang ketiga, agar pendengar tidak bosan menyimak apa yang disampaikan, sesekali pembicara boleh menyisipkan humor sehingga suasana dalam pidato tersebut tidak tegang dan membosankan. Dan yang keempat, etika berpidato bagi pembicara. Pada saat mengakhiri pidato, jangan lupa menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi kekeliruan, kekurangan, atau hal lain yang tidak berkenan di hati pendengar. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi penjelasan terkait tentang pidato. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.